Valdeni Linitama. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan. Saya bekerja di SDN Ngalang-Ngalang Lombok yang terletak di daerah Ngelengkong, Serut, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah video untuk ukin saya. Selamat menyaksikan.
Ya, pohon jati, pohon pinus, pohon akasia. Karena jawaban Giska benar, beri tepuk tangan buat Giska. Jawabannya benar. Nah, yang selanjutnya. Alat untuk mengukur tinggi atau panjang suatu benda. Yang pertama yaitu meteran roll. Yang pertama adalah meteran roll, kemudian yang kedua adalah meteran saku, dan yang terakhir adalah meteran pita. Selain itu juga bisa menggunakan ini namanya penggaris atau mistar. Nah, yang selanjutnya yaitu media satuan panjang. Untuk satuan panjang di sini nanti anak-anak ikuti dulu ya. Yang pertama yaitu kilometer. Kilometer. Hektometer. Hektometer. Dekameter. Dekameter. Meter. Meter. Desimeter. Desimeter. Sentimeter. Sentimeter. Milimeter. Milimeter. Yang ini cara terbalik ya anak-anak. Yang ini DAM itu dekameter. Terus kemudian kalau DM itu desimeter. Ini untuk satuan panjang. Nah, supaya anak-anak lebih mudah untuk menghafal, Bu Guru ada lagu untuk yang ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang sekali lagi ya, yuk. Desimeter, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang sekali lagi, yuk. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang. Nah, untuk selanjutnya, Guru akan memutarkan sebuah video. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, contohnya apa saja anak-anak tadi? Selain kertas yaitu ada tisu, paper, kemudian kardus, dan juga koran. Ya, yuk kita lanjut lagi. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar adik-adik dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Jadi awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil adik-adik, lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur ini. Nah, bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah adik-adik menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air adik-adik. Kertas dapat
menyerap tinta atau tinta di pulpen kita ya adik-adik ya, itu dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi runtutan bagaimana membuat kertas adik-adik. Perhatikan benda-benda di sekitar adik-adik. Coba adik-adik sebutkan nama benda yang terbuat dari kertas. Maka kita harus menghemat penggunaan kertas. Nah, coba adik-adik, di sini ada Udin, Beni, Siti dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Lalu di sini Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, adik-adik mungkin penggunaan kertas kita ya tidak banyak ya, tidak sampai 1000 kg atau 1 ton ya. Tapi kalau semua orang bisa menghemat kertas, pasti banyak sekali kertas-kertas yang bisa kita hemat sehingga tidak banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas adik-adik? Nah, di sini Kak Citra sebutkan beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama, jangan membuang-buang kertas ya adik-adik ya. Lalu gunakan kertas daur. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas. Yang pertama apa anak-anak? Tidak membuang-buang kertas. Siapa di antara anak-anak yang suka membuang-buang kertas? Ayo, kertas ada? Tidak. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kertas daur ulang. Yang selanjutnya Ulang. Nah, ternyata kertas itu bisa didaur ulang adik-adik. Kertas yang kalian sudah tulis itu bisa didaur ulang. Lalu menggunakan kertas seperlunya saja, tidak untuk mainan, tidak disobek-sobek seperti itu adik-adik. Itu malah buang-buang kertas. Menggunakan kertas dua sisi, jadi bolak-balik digunakan semua. Memakai kertas yang masih bisa digunakan. Itu tadi cara menghemat penggunaan kertas. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat dan kamu dapat bertanya kepada gurumu atau kamu bisa mencari tahu di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Bahasa Indonesia ini atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu isinya adalah kata-kata beserta artinya adik-adik. Nah, kalian kalau tidak punya bukunya, kalian bisa loh mengaksesnya. Ayo sekarang guru minta anak-anak berdiri yuk. Berdiri di tempat masing-masing. Ikutin gerakannya dulu ya. Pertama, yuk semua tangan dibentangkan. Tangannya ke atas yuk. Ditarik tangan gini, ditarik ke atas. Kakinya jinjit. Oh, pintar. Kemudian ganti dia kakinya disilang. Kaki kanan disilangkan ke kaki kiri. Sudah. Kemudian tangannya miring ke